Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Putri, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Etika Pengembangan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Hilmi Azizi, MPDI. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat. Yang saya ketahui tentang mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat yaitu suatu mata kuliah yang mengkaji tentang bagaimana fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam bertingkah laku yang benar saat melakukan pengembangan di masyarakat. Karena etika di sini adalah suatu ilmu tentang kesusilaan sebagai prinsip, nilai-nilai, integritas, kejujuran, dan perilaku manusia dalam pergaulannya dengan sesama. Itu juga menyangkut tentang prinsip dan aturan dalam bertingkah laku yang benar. Sedangkan pengembangan masyarakat adalah suatu upaya dalam mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Upaya pengembangan masyarakat itu dapat berkelanjutan dan dapat terrealisasikan apabila masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dan saling bekerja sama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan standar perilaku pekerja sosial. Jadi untuk menjadi pekerja sosial yang profesional haruslah memiliki standar kemampuan keahlian sebagai pekerja sosial. Standar pekerja sosial yang profesional diatur oleh Kode Etik Pekerja Sosial. Kode etik di sini adalah panduan, prinsip yang dirancang untuk membantu para pekerja sosial dalam menjalankan bisnis dengan jujur, profesional, dan berintegritas. Untuk standar perilaku pekerja sosial harus memiliki kesopanan terhadap klien. Yang kedua, mampu menerapkan kemampuannya. Yang ketiga, bisa profesional. Yang keempat, memiliki integritas yang tinggi. Yang kelima, memiliki keilmuan dalam menjadi pekerja sosial. Yang keenam, mampu menjaga privasi klien. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan dan hak-hak klien. Yang kedelapan, mampu berkomitmen terhadap organisasi. Untuk soal yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis wilayah kerja seorang pekerja sosial. Pekerja sosial dipandang sebagai bidang keahlian atau profesi. Jadi pekerja sosial didefinisikan sebagai profesi yang memiliki peranan penting dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pekerja sosial masyarakat, menyebutkan bahwa pekerja sosial masyarakat sebagai salah satu sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan seluas-luasnya dalam berperan sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Dan sebagaimana disebutkan di bab 2 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi pekerja sosial, pasal 4, menyebutkan bahwa pekerja sosial masyarakat memiliki wilayah kerja di desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, bahkan nasional. Jadi untuk wilayah kerja, pekerja sosial itu sangat luas sekali. Bahkan udah disebutin tuh di undang-undang. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan urgensi pengembangan masyarakat dalam bidang dakwah Islam. Komunitas Islam dakwah itu memiliki peranan penting, sama pentingnya dengan pembangunan. Bahkan pada hakikatnya, dakwah adalah membangun. Jadi berkembang atau tidaknya suatu komunitas itu sangat bergantung dari kualitas dan intensitas yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan adanya dakwah, umat Islam mampu berperan dalam tatanan sosial masyarakat, baik itu dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dan dengan adanya pengembangan masyarakat di dalam dakwah Islam itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, menyuburkan persamaan, bahkan mencapai kebahagiaan.
Kenapa demikian? Karena pengembangan masyarakat dan dakwah Islam itu sendiri memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam upaya mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu sebagai calon fasilitator atau pekerja sosial, sumbangsi apa yang akan Anda berikan untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat di sekitar Anda? Sumbangsi saya sebagai calon fasilitator di masyarakat untuk saat ini, karena kurangnya pengalaman dan keahlian saya sebagai fasilitator profesional, sumbangsi yang dapat saya lakukan yaitu ikut berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar saya. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Bapak Azizi disampaikan terima kasih atas ilmunya selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.